Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi ilmu lagi dengan Bu Wanda. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pengangguran dan sistem upah. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena adanya peralihan dari sektor agraris ke sektor industri. Maka cara mengatasinya yaitu peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Artinya, peningkatan perputaran modal dan tenaga kerja, sehingga ketika perputaran modalnya semakin meningkat, maka penyerapan tenaga kerjanya juga semakin banyak. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja ke tempat yang kekurangan tenaga kerja sehingga tidak menumpuk di suatu tempat. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja disesuaikan dengan lowongan yang ada. Sesuaikan dengan lowongan yang ada, kriteria lowongan yang ada. Yang keempat, segera mendirikan industri padat karya, industri yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Pengangguran friksional, ini pengangguran sementara, biasanya yang dari lulus kuliah mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Caranya yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, sehingga para pengangguran ini bisa melamar pekerjaan. Yang berikutnya, menggalakkan pengembangan sektor informal, jadi usaha sendiri. Yang ketiga, menggalakkan program transmigrasi, karena di situ nanti kan dia memperoleh pekerjaan baru dengan lahan yang baru. Pengangguran musiman, yaitu biasanya orang yang menganggur ketika tidak musim tertentu, misalnya petani, dia akan menganggur ketika tidak musim tanam padi. Maka solusinya yaitu pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain yang sesuai dengan keahlian dia. Yang berikutnya, melakukan pelatihan di bidang lain, keterampilan lain. Artinya kenapa? Karena ketika dia sebelum musim tani, maka dia punya keterampilan lain sehingga mereka tidak menganggur sambil menunggu musim semi berikutnya. Pengangguran siklis, yaitu atau konjungtur, ini disebabkan karena kurangnya daya beli masyarakat. Maka intinya untuk ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara melakukan inovasi dalam teknik pemasaran sehingga konsumen jadi tertarik untuk membeli barang. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan barang. Materi berikutnya yaitu tentang sistem upah. Pengertian upah yaitu kompensasi yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Macam-macam sistem upah. Yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Upahnya dibayar sebesar berdasarkan jam kerja, bisa per hari, bisa per jam atau mingguan bahkan bulanan. Yang kedua yaitu sistem upah menurut prestasi, yaitu berdasarkan hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga yaitu sistem upah borongan. Jadi paket ya, per paket seperti itu. Biasanya di sini kalau bangunan kita membuat rumah, satu rumah itu biaya berapa? Ya sudah, itu mulai dari bangun sampai selesai biayanya sebesar itu tanpa ada upah tambahan. Yang keempat yaitu sistem upah premi. Ya, upah yang diberikan kepada karyawan jika karyawan tersebut bisa mengerjakan produk melebihi target yang sudah ditentukan.
Yang berikutnya yaitu sistem upah partisipasi. Biasanya ini semacam bonus yang dikasihkan oleh perusahaan di akhir tahun karena perusahaannya memperoleh laba, peningkatan laba. Yang berikutnya yaitu sistem upah mitra usaha. Mitra usaha yaitu pemberian upah tapi tidak dalam bentuk uang, diberi dalam bentuk saham atau obligasi. Saham itu berarti bukti kepemilikan suatu perusahaan, obligasi itu merupakan surat utang. Berikutnya yaitu sistem indeks biaya hidup. Pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Biasanya ini bisa dikenal kalau kalian tahu yaitu mengenai UMR. Yang kedelapan yaitu sistem upah skala. Upahnya yaitu berdasarkan skalanya penjualannya. Ini tergantung ya, berubah-ubah ya. Misalnya skala penjualannya dari 0 sampai 100 itu upahnya misalnya 1 juta, 100 sampai 200 itu nanti skalanya 1.100.000. Itu bisa berubah tergantung dari barang yang mau dijual. Sistem upah produksi. Pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Maksudnya, misalnya produk yang kita jual itu mengalami penurunan, maka upah kita nanti juga akan diturunkan oleh pemberi kerja, bahkan sebaliknya. Yang berikutnya yaitu sistem upah bagi hasil. Ini biasanya yang sering terjadi yaitu di pertanian. Ini terjadi misalnya seseorang mempunyai lahan pertanian, tapi yang mengerjakan orang lain. Ketika musim panen, maka hasilnya itu dibagi 2, atau misalnya bisa aja pemilik lahannya itu 2/3, yang kerja 1/3. Jadi tergantung dari kesepakatan. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.